hak kewenangan Nikita untuk minta dibubarkan tuh BPOM. Saya ngomong apa adanya aja gitu loh ya. BPOM itu lembaga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun tidak bisa mengamputasi itu. Ya. Mau minta kepada Bapak Presiden nggak bisa. Itu pada saat BPOM itu ada undang-undangnya. Ya. Legislatif berperan di situ untuk mendudukan itu juga. Kepolisian mau dibubarkan, daripada mana haknya? Kalau oknumnya iya amputasi. Kalau memang pihak BPOM amputasi aja oknum-oknumnya, periksa kalau memang terlibat. Kenakan undang-undang TPPU, periksa bila penting PPATK turun. Periksa tuh dana daripada izin edar itu yang stiker itu ratusan miliar itu. Bayangin skincare di Indonesia kurang lebih 500.000 lebih. Berapa izin edarnya, berapa stiker yang dibeli, berapa pemasukan negara dari sana. Yang kedua, apakah semua ini masuk kepada kas negara? Ini kan agak sedikit susah nih, gampang nih masalah izin edar nih kan. Tinggal tergantung yang mengawai, menyimpangkan nggak menggelapkan nih ya uang pajak negaranya. Periksa. Nah, itu yang saya katakan tadi. Tapi kalau untuk membubarkannya enggak lah. Tapi oknumnya ya babat habis kalau memang terbukti. Dan fakta kemarin BPOM ngomong, saya juga kecewa ngomongnya tuh. Ngomongnya standar-standar saja, yang diharapkan bukan itu. Nanti pemalsuan suplemen, makanan, hanya ngomong standar aja. Kalau saya berharap setiap skincare yang didaftar secara online, kalaupun sampelnya sudah dikirim, periksa rumah produksinya. Itu baru betul. Karena saya buktikan bahwa ada kadang-kadang skincare dari luar negeri. Dari luar negeri itu gelondongan datangnya. Sampai di sini ganti label. Jadi hak dia, padahal rumah produksinya nggak ada. Di sana dia beli 100 rupiah, di Indonesia dia jual 1.000 rupiah. Berapa dia meraup keuntungan dengan cara ilegal itu. Ilegal itu. Sekarang bisa nggak kita buktikan kandungan yang dikirim gelondongan dari luar negeri itu betul-betul standar? Dia sendiri nggak ngerti, gitu loh. Makanya saya bilang cek rumah produksinya. Kalau memang ada izin edar, apa ada didaftarkan secara online, periksa sampel dimunculkan, periksa rumah produksi. Kau punya rumah produksi nggak? Nah, itu untuk BPOM. Termasuk komposisinya. Dengan komposisinya, jadi standar nggak? Kan ada standarisasi daripada kelayakan BPOM. Skincare ini standarnya ini, supaya jangan terjadi yang namanya overclaim atau underclaim. Overclaim itu apakah dia mengandung sulfur, mengandung zat kimia, mengandung zat-zat berbahaya. Kemudian underclaim juga ada. Contoh alat suntik itu, yang disuntik air dikirain sudah apa? Untuk memutihkan wajah, padahal air dong yang suntik itu. Dan underclaim nggak ada fungsi, nggak ada bukti apa, nggak ada manfaatnya juga. Ini yang harus diperiksa gitu loh. Itu menyangkut BPOM ya. Kita kembali menunjuk pada pokok permasalahan ini. Itu yang saya harapkan. Kalau memang uji petik di pengadilan itu, ya, itu munculkan data faktanya, termasuk dari pihak Reza. Ada saksi-saksi ahli, saksi adecat, ahli pidana yang harus dimunculkan untuk membuat terangnya suatu perkara. Dan ingat pada saat sekarang ini Nikita belum bisa dikatakan bersalah. Ini biar dipahami ya. Walaupun dia sudah didakwa, belum bisa dikatakan dia bersalah sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh hakim di pengadilan. Nah, ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media supaya dapat dipahami. Nah, kemudian masalah perjalanan daripada dakwaan JPU dengan Nikita dan memunculkan yang lain, kemudian orang-orang tertentu yang ada dalam BAP nanti akan minta supaya diperiksa oleh hakim atau dihadirkan oleh JPU. Mungkin begitu ya, mungkin tambahkan siram apa, Run? Oh, ada yang ada relevansinya ya? Iya, kalau tambahan dari saya terkait dengan adanya dugaan skincare tadi, saya pikir juga kita bisa juga mencari saksi fakta yang lain yang bisa mengungkapkan fakta apabila produk yang memang diterbitkan oleh dokter yang bernama siapa tadi Pak? Reza. Ya. Ada konsumen-konsumen itu bisa kita coba tanyakan apakah ada dampak akibat mereka menggunakan skincare tersebut. Dan ada juga lembaga yang memang
bisa untuk BPSK